Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna, NIM 1913020, kelas A, Prodi Agroteknologi semester 3. Video ini merupakan tugas pengganti final test mata kuliah Ekologi Pertanian oleh Ibu Dian Eka Watisari. Adapun pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama yaitu hasil praktikum dekomposisi, yang kedua hasil praktikum interaksi kompetisi dan biomasa, yang ketiga hasil praktikum faktor pembatas, dan yang keempat yaitu hasil praktikum suksesi. Yang pertama yaitu dekomposisi. Nah, dekomposisi adalah proses penguraian jasad dari makhluk hidup yang telah mati menjadi bahan organik dan senyawa yang lebih sederhana oleh dekomposer. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui proses dan tingkat dekomposisi dari daun vegetasi pohon. Percobaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang proses dekomposisi serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju dekomposisi bahan tanaman. Adapun tabel hasil laju dekomposisi 1 bulan. Nama daun yaitu daun kudo sebagai daun vegetasi. Kemudian perlakuannya ada 4 jenis, yaitu segar, kering, segar dicaca, dan kering dicaca. Kemudian sebelum perlakuan diamati sifat fisik daun pada daun segar yaitu tipis dan licin, berwarna hijau dan tidak berbau. Adapun beratnya yaitu 20 gram. Nah, setelah 30 hari penyimpanan, sifat fisik daun berubah menjadi lunak, berwarna coklat kehijauan, serta berbau busuk. Serta beratnya yaitu sebelum di oven 19 gram dan setelah di oven yaitu 10 gram. Kemudian laju dekomposisinya yaitu 2,5 gram per minggu. Begitupun penjelasan pada perlakuan kering, segar dicaca, kering dicaca bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu tabel hasil laju dekomposisi 2 bulan. Nah, perlakuannya masih sama yaitu segar, kering, segar dicaca, dan kering dicaca. Sebelum perlakuan, sifat fisik daun sama, berat daun juga sama. Nah, setelah 60 hari penyimpanan, sifat fisik daun pada perlakuan daun segar berubah menjadi lunak bercampur serat, berwarna hitam, serta berbau tanah. Adapun beratnya sebelum di oven yaitu 21 gram dan setelah di oven berubah menjadi 8 gram. Nah, sedangkan laju dekomposisinya yaitu 1,5 gram per minggu. Begitupun dengan daun kering, segar dicaca, kering dicaca, penjelasannya bisa dilihat di tabel. Perubahan warna yang terjadi pada daun itu disebabkan oleh memudarnya atau memecahnya klorofil dan digantikan oleh pigmen lain, sehingga menyebabkan daun yang semula hijau berubah menjadi kuning ataupun coklat. Nah, dari hasil pengamatan proses dekomposisi dengan 4 perlakuan pada satu jenis vegetasi yaitu daun kudo, menunjukkan bahwa serasa yang masih segar memiliki laju dekomposisi paling cepat dibandingkan dengan serasa yang dalam keadaan kering. Laju dekomposisi tertinggi atau tercepat terjadi pada daun segar dicincang dan laju dekomposisi terendah atau lambat terjadi pada daun kering. Yang kedua yaitu interaksi kompetisi dan biomasa. Interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Ada 2 jenis interaksi, yaitu interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah suatu persaingan yang terjadi di antara organisme atau individu yang berbeda spesies. Kemudian kompetisi intraspesifik yaitu suatu persaingan yang terjadi di antara organisme atau individu yang mempunyai spesies yang sama. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh terjadinya kompetisi secara intraspesifik dan interspesifik terhadap pertumbuhan tanaman, serta menghitung besarnya biomasa yang dihasilkan oleh tanaman pada luasan tertentu dari jenis tanaman tertentu. Adapun tabel hasil intraspesifik dengan tanaman utama yaitu kangkung,
dengan 3 perlakuan, A1 dengan 3 tanaman per polybag, A2 5 tanaman per polybag, A3 7 tanaman per polybag. Adapun tinggi tanaman pada perlakuan A1 pada polybag 1 yaitu 147 cm, kemudian pada polybag kedua yaitu 150 cm. Jumlah daunnya yaitu 37 helai pada polybag pertama dan 39 helai pada polybag kedua. Dengan berat kering 7,3 gram pada polybag 1 dan 7,6 gram pada polybag 2. Dengan biomassa 58,12 pada polybag pertama dan 60,50 pada polybag kedua. Begitupun penjelasan pada perlakuan A2 dan A3 dapat dilihat pada tabel. Tabel hasil interspesifik kangkung dengan 3 perlakuan, B1 dengan 2 tanaman utama, 2 tanaman lainnya, begitupun dengan B2 dan B3. Dengan tinggi, jumlah daun, berat kering, dan biomassa dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu tabel interspesifik dengan tanaman lain, yaitu mentimun, terong, dan cabai. B1 yaitu mentimun dengan tinggi tanaman 130 cm pada polybag 1 dan 134 cm pada polybag 2 dengan jumlah daun 20 dan 21 dengan berat kering 18 gram pada polybag 1 dan 19 gram pada polybag 2 sehingga biomassanya yaitu 143,1 dan 191,27. Begitupun dengan penjelasan pada perlakuan B2 dan B3. Nah, adapun cara untuk menentukan biomassa sebuah hijauan, langkah yang diperlukan yaitu mengambil sebuah hijauan dengan memisahkan dengan material lainnya, seperti tanah pada akar. Lalu, tentukan volume media sampel ataupun luas permukaannya. Kemudian, oven hijauan tadi sampai kering, dan terakhir bagilah massa oven dengan volume atau luas media sampel. Berdasarkan dari ketiga tabel di atas terlihat perbedaan berat biomassa kangkung dengan tanaman lainnya. Adanya perbedaan biomassa ini disebabkan karena masing-masing kebutuhan akan hara berbeda-beda, sehingga biomassanya juga bervariasi. Hal ini didukung oleh Sutaryo 2009 yang menyatakan bahwa adanya perbedaan spesies menyebabkan jumlah kebutuhan akan nutrisi berbeda, sehingga biomassa atau laju penyimpanan karbonnya berbeda pula. Nah, kesimpulannya yaitu setiap tanaman memiliki biomassa yang berbeda karena masing-masing spesies memiliki kecepatan dalam menyerap unsur hara yang berbeda-beda, sehingga yang paling cepat menyerap akan lebih banyak mendapatkan unsur hara. Yang ketiga yaitu faktor pembatas. Suatu organisme mempunyai toleransi yang besar terhadap suatu faktor yang konstan, maka faktor itu tidak merupakan pembatas. Sebaliknya, jika mempunyai toleransi tertentu terhadap suatu faktor yang bervariasi dalam lingkungan, dapat menjadi faktor pembatas. Nah, adapun faktor pembatas yang akan dijadikan bahan uji pada praktikum ini yaitu pembatas cahaya dan faktor pembatas air. Bertujuan untuk mengetahui aspek faktor pembatas cahaya dan air sebagai komponen utama lingkungan tanaman dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman pada tahap awal. Percobaan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang batas-batas toleransi terhadap cahaya dan air. Adapun tabel hasil faktor pembatas cahaya, perlakuan A1 0% cahaya dan perlakuan A2 100% cahaya. Tinggi tanaman pada A1 pada polybag 1 15 cm dan pada polybag 2 15,3 cm dengan jumlah daun 2 helai pada polybag 1 dan 1 helai pada polybag 2. Nah, adapun berat kering A1 pada polybag 1 yaitu 1,3 gram dan pada polybag 2 1 gram dan setelah di oven menjadi 0,3 gram pada polybag 1 dan 0,1 gram pada polybag 2. Berdasarkan yang dilihat pada tabel ini pengamatan pada 1 minggu setelah penanaman yaitu pada A1 0% cahaya tinggi tanaman 15 cm sedangkan pada perlakuan A2 yaitu 11 cm. Jadi 0% cahaya lebih tinggi daripada 100% cahaya. Nah, hal ini
karena tanaman yang di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat atau tinggi daripada di tempat terang karena disebabkan oleh pengaruh auksin atau hormon tumbuhan yang mengatur pertumbuhan sel di meristem ujung yang terdapat pada pucuk akan terurai jika terkena cahaya matahari. Namun tumbuhan di tempat gelap akan tampak kuning, pucat, kurus, daunnya tidak berkembang dan lama-lama akan mati karena cadangan makanannya akan habis. Nah, begitupun dengan perlakuan A1. Hanya lebih dari 1 minggu namun tanamannya sudah mati karena cadangan makanannya telah habis. Nah, selanjutnya yaitu tabel hasil faktor pembatas air. Di sini perlakuannya ada 4, yaitu B1 1 kali 1 artinya penyiraman setiap hari, kemudian B2 yaitu 1 kali 3 artinya penyiraman 1 kali dalam 3 hari, kemudian B3 1 kali 5 artinya 1 kali dalam 5 hari, dan B4 1 kali 7 artinya 1 kali dalam 7 hari. Nah, tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat kering dapat dilihat pada tabel. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari praktikum faktor pembatas cahaya dan air yaitu cahaya berpengaruh terhadap laju fotosintesis tanaman. Semakin redup cahaya, maka semakin lambat laju fotosintesisnya, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pertumbuhan. Salah satunya adalah penambahan luas daun. Sedangkan faktor pembatas air, tanaman tidak akan hidup tanpa air, karena air merupakan faktor utama yang berperan dalam proses fisiologi tanaman. Air merupakan bagian dari protoplasma dan menyusun 85 sampai dengan 90% dari berat keseluruhan jaringan tanaman. Air juga merupakan regen yang penting dalam fotosintesis dan dalam reaksi-reaksi hidrolisis, dan juga merupakan pelarut garam-garam, gas-gas, serta zat-zat lain yang diangkut antara sel dalam jaringan untuk memelihara pertumbuhan sel dan mempertahankan stabilitas bentuk daun, serta berperan juga dalam proses membuka dan menutupnya stomata daun. Yang terakhir yaitu suksesi. Suksesi merupakan suatu proses perubahan berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu, hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Nah, praktikum ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran vegetasi pada suatu daerah suksesi serta laju penutupan jenis vegetasi sampai mencapai maksimal. Percobaan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar tentang aspek-aspek suksesi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Suksesi dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer yaitu gangguan terhadap suatu komunitas yang mengakibatkan komunitas awal hilang secara total sehingga membentuk habitat baru. Sedangkan suksesi sekunder yaitu gangguan terhadap suatu komunitas yang masih ada sisa kehidupan habitat awalnya. Nah, adapun laju proses suksesi dalam suatu ekosistem dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti laju luas komunitas asal yang rusak karena gangguan, kemudian jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar komunitas terganggu, kemudian kehadiran pemencar benih, iklim, jenis substrat baru yang terbentuk, serta sifat-sifat jenis tumbuhan yang ada di sekitar tempat terjadinya suksesi. Tabel hasil praktikum suksesi. Pengamatannya sebelum pengamatan, pengamatan 1 dan pengamatan 2. Perlakuannya ada 4, yaitu P0 tanpa pengerusakan tanah, P1 dengan pengerusakan tanah, P2 dengan penimbunan tanah, dan P3 dengan pembakaran lahan. DJ atau dominasi jenisnya pada P0 yaitu 42, dominasi relatifnya yaitu 54%, kepadatan jenisnya yaitu 10,5 dan kepadatan relatifnya yaitu 33%. Nah, selanjutnya dengan penjelasan yang sama silahkan dilihat pada tabel. Pada praktikum ini pada tabel diketahui bahwa setiap minggunya terjadi penambahan vegetasi yang mengakibatkan bertambahnya populasi. Hal ini dapat dilihat pada kenaikan kepadatan dan frekuensi semua jenis vegetasi. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan Sutomo 2009 bahwa suksesi ekologi adalah suatu proses perubahan komponen-komponen spesies suatu komunitas selama selang waktu tertentu. Menyusul adanya sebuah gangguan suatu ekosistem biasanya akan berkembang dari mulai tingkat organisasi sederhana hingga ke komunitas yang lebih kompleks.